Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk hari ini kita materinya melanjutkan contoh soal di pertemuan pada hari Senin tanggal 12 Oktober mengenai SPLDV. Nah, untuk hari ini kita bahas yang nomor 3 ya, contoh nomor 3, yaitu SPLDV dalam bentuk pecahan. Nah, di sini nih nomor 3 ini variabelnya di sini ada variabel P dan Q, di mana variabel tersebut ini sebagai pembilang. Nah, nanti kalau di nomor 4 ini variabelnya X dan Y, tapi dia dijadikan sebagai penyebut. Nah, gimana langkahnya? Sekarang kita coba kerjakan ya. Oke. Jadi di sini bentuknya ini nih. Ini kan bentuknya pecahan campuran ya. Kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa, sehingga bentuknya akan menjadi seperti ini. P per 2 ditambah Q per 4 itu kan sama dengan jadi 3 per 2 ya. 1 dikali 2 ditambah 1 jadinya 3 per 2. Nah, kemudian kita lihat nih penyebutnya di sini ada 2, 4, 2. Kita cari KPK. KPK dari 2, 4, dan 2 ini kita dapatkan 4 ya. Jadi semuanya, semua suku di sini kita kali sama 4. Karena KPK-nya 4. Nah, sehingga bentuknya ini cara ngitungnya 4 bagi 2 itu kan 2 dikali atasnya jadinya 2P. Ditambah yang ini 4 dibagi 4, 1 dikali atasnya jadinya 1Q atau Q aja ya, sama dengan selanjutnya 4 dibagi 2 dikali atasnya 3 jadi 6. Oke, jadi kita dapat bentuk yang pertama itu adalah 2P plus Q sama dengan 6. Selanjutnya yang ini bentuk persamaan yang kedua, ini kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Kalau udah pecahan biasa mah tinggal lanjut aja ya. Jadi kan P per 3 ditambah Q per 2 sama dengan 2 dikali 3 itu kan 6 ditambah atasnya 1 jadi 7. Di 7 per 3. Nah, selanjutnya kita cari KPK. KPK dari 3, 2, dan 3 itu kan adalah 6. Jadi ini dikali 6. Kita kali sama 6. Sehingga nanti bentuknya menjadi kayak gini. 6 dibagi 3 itu kan 2 dikali atasnya P jadi 2P. Terus ditambah 6 dibagi 2 itu kan 3 kali atasnya jadi 3Q. Sama dengan berarti yang ini 6 dibagi 3 2 kali atasnya 7 jadi 14. Nah, sekarang kita udah dapet dua bentuk persamaan SPLDV yang sederhana, yaitu yang atas ini dan ini. Langkah selanjutnya kita eliminasi ya. Oke, langkah selanjutnya kita eliminasi. Setelah kita dapat dua bentuk persamaan yang sederhana seperti ini, kita eliminasi, kita tulis dulu bentuk persamaan yang pertama dan kedua. Ini yang pertama. Yang kedua adalah 2P ditambah 3Q sama dengan 14. Nah, kalau kita lihat di sini, ini udah ada yang sama nak nilainya. Nilai koefisien setiap variabel. Nih, yang atas 2P, ini 2P udah sama tuh. Jadi langsung aja kita buang yang P ya, supaya lebih mudah. Kalau belum ada yang sama, gimana kalau beda dua-duanya? Ya berarti tinggal kalian ikuti langkah seperti kemarin ya, materi sebelumnya dikali sila. Nah, ini kan udah sama nih. Ini tandanya nih, ini tandanya sama-sama plus. Kalau tandanya sama, ya berarti di sini kita kurang.
Kalau tandanya beda, di sini kita tambah, inget kan? Oke, berarti ini udah nggak ada ya. Berarti tinggal yang ini. Yang ini berarti ini 1, ini Ki aja nilainya 1 ya. 1 dikurang 3 itu kan negatif 2, jadi negatif 2 Ki gitu ya. Negatif 2 Ki sama dengan terus ini 6 dikurangi 14 itu berarti negatif 8. Jadi nilai Ki nya itu adalah negatif 8 dibagi negatif 2. Kita dapat nilai Ki nya itu adalah 4. Oke, selanjutnya kita substitusi. Oke, kita substitusi Ki ini ke bentuk salah satu persamaan di atas. Cari yang termudah ya, dan angkanya yang terkecil untuk memudahkan dalam menghitung. Oke, langkah atau step kedua, substitusi. Kayaknya lebih enak itu yang di atas ya, yang nilainya lebih kecil. Nah, kita dapat nilai Q-nya itu kan 4 ya. Jadi sini 2P ditambah yang Q-nya itu 4. Ganti Q-nya 4, kemudian sama dengan 6. Selanjutnya 2P-nya turunin nih. Nah, plus 4 di ruas kiri pindahin ke ruas kanan. Jadi berubah tandanya jadi negatif 4. Kita dapat jadinya 2P sama dengan 6 dikurangi 4 itu adalah 2. P sama dengan 2 bagi 2, 1. Nah, selanjutnya untuk nulis HP-nya alias himpunan penyelesaian, kalau misalkan variabelnya itu dalam bentuk X dan Y, berarti nulis HP-nya nilai X dulu baru Y. Namun jika variabelnya pada soal seperti ini selain X dan Y, di sini pakainya P sama Q atau yang lainnya selain X dan Y. Cara menulis himpunan penyelesaiannya itu dahulukan yang nilainya terkecil, yaitu berarti di sini 1. Kemudian koma 4. Jadi himpunan penyelesaiannya untuk soal nomor 3 ini adalah 1,4. Oke, selanjutnya kita bahas yang contoh soal nomor 4 seperti ini ya. Tadi variabelnya itu dijadikan sebagai pembilang. Nah, sekarang variabelnya itu sebagai penyebut nih, dia letaknya di bawah. Jadi ini kita misalkan dulu ya. Kita misalkan ini kita anggap berarti ada 1 per X dan 1 per Y. 1 per X dan 1 per Y. Tetap kita cari nilai X dan Y dulu ya. Kita cari nilai X dan Y dulu. Oke, di sini berarti 1 per X nya kita misalkan, nah ini berarti X, ini sebagai Y ya. 1 per X itu A, kemudian 1 per Y itu adalah B. Nah, kalau misalkan di soal nggak ada nih variabel ininya, ya udah bebas aja, suka-suka kalian mau pakai P, Q lagi atau K dan L boleh. Nah, jadi di sini kita dapat ya bentuk yang atas ini akan menjadi 2A karena 1 per X itu sebagai A ditambah 5B sama dengan 21. Terus yang kedua, persamaan yang kedua ini menjadi 1 per X aja itu kan A ditambah 2 per Y jadinya 2B sama dengan 8. Nah, tahap pertama kita eliminasi. Di sini kan nggak ada yang sama ya. Ini nilainya beda semua nih. 2, 1, 5, 2. Jadi ini kita kali silang ya. Jadi kita lebih enak kayak buang yang A karena nilai koefisiensi A ini lebih kecil. A di atas nilainya 2 dikali silang ke bawah. A yang di bawah nilainya 1 dikali silang ke atas. Oke, seperti itu ya. Nah, berarti semua kan yang di atas dikali sama 1 nih, jadi sama aja ya. Oke, yang bawah semua kita kalikan 2, jadinya 2A ditambah 4B sama dengan 2 kali 8, 16. Kemudian kita dapat di sini, ternyata di sini nih, ini tandanya sama.
kalau tandanya sama berarti di sini kita kurang ya, kita kurangi berarti sini 5 dikurangi 4 jadi B aja, 21 kurang 16 jadi 5 ya. Nah jadi kita dapat nilai B nya itu 5, tapi ini belum, kita tetap harus cari X dulu ya, X dulu. Nah kemudian 1 per X itu kan ini Ibu hapus dulu ya. Jadi kita lanjutkan, kita sekarang cari ke tahap terakhir, tahap kedua, yaitu substitusi ke salah satu persamaan yang termudah dan nilainya terkecil, berarti kita pilih yang bawah aja, yaitu A ditambah 2B sama dengan 8. Kita dapat nilai B nya kan 5 ya, jadi A ditambah 2, B nya itu adalah 5 sama dengan 8. Jadi A ditambah 2 kali 5 itu 10 sama dengan 8. Jadi A nya sama dengan 8 kurang 10 sama dengan negatif 2. A nya negatif 2. Oke, selanjutnya untuk selanjutnya kita lihat ini 1 per F itu kan sama dengan A ya, jadi 1 per F itu sama dengan A nya itu kan negatif 2. Negatif 2 ini kita tambahin jadi bentuk pecahan, jadi negatif 2 per 1. Jadi kita dapat nilai X nya, ini dibalik minus 1 per 2 gitu. Kemudian Y nya 1 per Y sama dengan B, 1 per Y sama dengan, nah B nya itu kan 5, nah ini sama aja 5 per 1 gitu. 1 per sama B, B nya 5 jadinya 5 per 1. Nah Y nya jadi dibalik, Y nya itu dibalik jadi 1 per 5. Nah baru jadi nilai A nya, ini nilai A nya, ini nilai B nya. Nah sekarang jadi yang ditanya itu kan ini ya, 2A kurang B, 2A kurang B. Nah 2 dikali A nya itu kan ini nih, yang depan itu berarti X nya ini, nilai X nya negatif 1 per 2 dikurang B nya itu kan ini, B nya itu adalah ini Y, nah Y nya itu adalah ini 1 per 5. Nah ini dikali 2 dikali minus 1 ya, 2 dikali minus 1 min 2 dibagi 2 jadi min 1 dikurang 1 per 5. Nah selanjutnya ini cara ngitungnya, ini tuh langsung kali aja ke sini nih, ini dikali 5 dikali minus 1 itu kan minus 6, terus dikurangi 1 per 5 sama dengan min 6 dikurangi 1 itu jadi min 7 per 5. Jadi jawabannya 2A dikurangi B itu adalah min 7 per 5. Nah, ini ya, seperti itu ya, oke. Itu penjelasan dari Weaver. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.